Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melebihkan keutamaan rizki bagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman. Tapi ternyata sebagian orang melihat di lapangan, dalam realita kehidupan, banyak orang-orang saleh, orang-orang yang baik yang ternyata rizkinya pas-pasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu lagi dengan kami dalam Tadabbur Light juz 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirun basir. Yang artinya, walau basatallahu rizqa li'ibadihi, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan rizki-rizkinya, memberikan rizkinya sebanyak-banyaknya kepada hamba-hambanya, labaghaw fil ardi, niscaya mereka akan berlaku berlebih-lebihan, niscaya mereka akan berlaku zalim fil ardi, di atas muka bumi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rizki tadi secara bertahap, biqadar, dengan ukuran yang Allah kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirun basir, sesungguhnya ia Allah Subhanahu wa Ta'ala maha teliti, maha mengetahui tentang keadaan hamba-hambanya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini adalah jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rizki setiap makhluk. Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melebihkan keutamaan rizki bagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman. Tapi ternyata sebagian orang melihat di lapangan, dalam realita kehidupan, banyak orang-orang saleh, orang-orang yang baik yang ternyata rizkinya pas-pasan, rizkinya dianggap sedikit. Inilah jawabannya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan rizkinya, artinya membiarkan rizkinya terbuka luas, dinikmati oleh semua manusia, masing-masing manusia diberikan kekayaan semaksimal-maksimalnya, la baghaw fil ardi, maka niscaya mereka manusia-manusia itu akan berlaku zalim, akan bertindak berlebih-lebihan melampaui batas, fil ardi, di atas muka bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan dalam surat Al-Alaq yang berbunyi, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, sesungguhnya manusia itu benar-benar akan berlaku zalim, akan berlaku berlebih-lebihan. Ar-ra'ahu istaghna, kapan? Ketika ia merasa dirinya kaya, ketika ia merasa dirinya cukup. Orang yang mendapatkan kekayaan lebih, yang merasa dirinya tidak butuh siapa-siapa, jiwanya akan cenderung sombong, jiwanya akan cenderung lalim, zalim, tidak ingat bahwasanya dia makhluk yang lemah. Dia menganggap dirinya cukup karena selama ini seakan-akan dia nggak butuh siapa-siapa. Maka orang seperti ini rentan menjadi zalim. Maka kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur, bukan membatasi, tapi mengatur, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rizki itu bertahap, diatur, biqadarin ma yasha, sesuai dengan ukuran yang Allah kehendaki. Allah tahu bahwasanya si hamba, si fulan itu butuhnya sekian, maka Allah berikan sesuai dengan kebutuhannya. Yang mana jikalau diberikan lebih daripada kebutuhannya, maka bisa jadi hamba tadi
si fulan tadi akan menjadi sombong, kemudian akan menjadi zalim. Walakin yunazzilu biqadri ma yasha, innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya maha memperhatikan, meneliti, mengetahui secara persis apa yang baik untuk hambanya. Allah tahu secara persis apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Maka orang-orang yang sadar, orang-orang yang mengerti akan hakikat ini, dia tidak akan pernah kecewa dengan takdir Allah, dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Betapapun dia mungkin merasakan kesulitan dari segi penghasilan, dari segi rizki, dari segi pendapatan, mungkin dirasa kebutuhannya banyak, tetapi orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia faham betul bahwa mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita mau, tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan apa yang kita butuhkan, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala selalu datang di waktu yang tepat. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu berkata dalam hikmahnya, "Rubbama a'taka famana'ak, wa rubbama mana'aka fa'a'tak, wa mata fataha laka babal fahmi fil man'i al-man'u 'ainul 'ata." Apa kata beliau? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala dulu memberikanmu banyak rizki, banyak anugerah, famana'ak, lalu kemudian menyetop itu, tidak memberimu lagi. Warubbama mana'aka fa'ata, mungkin Allah Subhanahu wa taala pernah memberimu, pernah tidak memberimu, lalu kemudian ia memberimu. Dulu dibatasi sedikit, tapi kemudian diberikan banyak. Wa mata fataha laka babal fahmi fil man'i, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan, membukakan mata hatimu, pikiranmu untuk memahami hakikat daripada pemberian, hakikat daripada pencegahan, al-man'u 'ainul 'ata, maka ia akan paham sejatinya tidak memberinya Allah Subhanahu wa taala itulah hakikatnya anugerah. Atau dengan kata lain, bahwa anugerah yang sesungguhnya, pemberian yang sejatinya adalah justru terdapat ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberimu. Karena disitulah terdapat kebaikan untuk diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu mana yang baik untuk kita. Wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hambanya yang senantiasa mensyukuri nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.